شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب نراجع أولا إن شاء الله. Indahina Ahmad Mawjud. Baik. Kemarin kita terakhir membahas permasalahan ta'adudul asbab wan nazilu wahid. Di sana disebutkan beberapa surah. Surah yang pertama apa? Terus yang meriwayatkan yang sama-sama tidak menunjukkan bahwa para perawinya menyaksikan atau hadir dalam menyaksikan sebelumnya ayat itu. Inda Ahmad akhar As-suratul ula. Riwayat yang pertama sahihah, kemudian riwayat yang kedua dhaifah. Maka apa sikap kita? Kita mengambil yang sahih dan meninggalkan yang dhaif. Allah ibarik fik. Indah Akhina ibn Ridha Mawjud. Nah, tafadhal. As-surah As-saniyah, gambaran yang kedua. Ibn Ridha Zihlalul Haq. Ayat Sabiya dari Bihani Fadudiro al-Musihat Atakuna Ayatuna Haduma Asaf Minum Minal Qadam Asabihain Minal Akhor Iya. Wa al-Yatuna Marawi Habirat Pemusyahadan Silvisro Minal Akhor. Maknanya Dua sanad sama-sama sahih. Kemudian dilihat secara pentafsiran kuat sesungguhnya. Baik. Contohnya didahulukan riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada lainnya, dan didahulukan Sahih Al-Hifdh yang semuanya menghadiri dan menyaksikan kisah daripada lainnya. Nah, mulai berarti. Terus yang lemah kita katakan apa? Ayat 50. Nah, sebagai tafsir dari sang rawi. Allah ibarati. Indah Akhina Junaid Abi Dzar As-surah As-salitsah. Baik. Masuk dalam bab ta'addudul asbab wan nazil wahid.
Poinnya apa persyaratannya ini? Nah, dekatnya zaman antara dua peristiwa. Baik, pindah akhirnya syarif. As-suratul Rabi'ah. Turun 2 kali untuk satu ayat, turun 2 kali untuk sebab yang sama, sebab yang berbeda. Nah, surah yang keempat itu hampir sama dengan yang ketiga, tapi apabila zaman waktu antara sebab yang pertama dan yang kedua itu berbeda sangat jauh, sehingga kita katakan ayat yang sama itu satu ayat turunnya 2 kali untuk 2 sebab yang berbeda. Nah, tayyib. Sini kita akan sebutkan contoh dari masing-masing kemungkinan yang ada. Nah, biar bisa tergambarkan teori yang kita sebutkan. Untuk surah yang pertama, contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha. Ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Baik. Ayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya dari sahabat Jundub sebabnya adalah sahabat Jundub menceritakan ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ishtaka an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yakum lailatan aw lailataini. Falam yakum lailatan aw lailataini. Fa'atathu imra'atun. Faqalat, "Ya Muhammad,
ma ara. Syaitanaka. Illa qad tarakta. Illa qad tarakta. Naam. Fa'anzalallahu hadhihi surah. Kemudian Allah turunkan surat ini. Tayyib. Disebutkan oleh sahabat Jundub dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebabnya adalah bahwasanya Rasul pernah mengeluh sakit sehingga beliau tidak bisa bangun 1 malam atau 2 malam untuk sholat. Maka ada seorang wanita musyrikin menghardik Rasul, mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma'ara, tidaklah saya melihat syaitanaka, syaitanmu, melainkan telah meninggalkanmu. Menganggap bahwasanya Rasul alaihissalatu wassalam selama ini itu kedatangan syaitan. Malaikat Jibril dibilang syaitan sama perempuan tersebut. Jadi dianggap sebagai syaitan. Karena apa? Beberapa hari tersebut Rasul tidak mendapatkan wahyu, sehingga dianggap ditinggalkan oleh syaitannya. Maka Allah membantah ucapan wanita tersebut. Dengan mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidaklah meninggalkanmu, wahai Nabi. Artinya Allah terus mengawasi Rasul, tidak pernah ditinggalkan. Kemudian disebutkan dalam riwayat At-Tabrani, dan Ibnu Abi Syaibah an Hafs ibni Maisarah an Hafsin ibni Maisarah an ummihi an ummihi, kemudian an ummiha. Wa kanat khadima Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anna Jarwan dakhala baitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala tahta sariri famata famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arba'ata ayyamin la yanzilu alaihi al-wahyu faqala ya qawlah
Faqala ya Qawla ma hadatha fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jibril la ya'tini faqultu fi nafsi law hayya'til baita law hayya'ti al-baita. Oke, hal besar. Wa kanastihi fa ahwaitu bil miknasati tahta sarir fa akhrajtu al jarwa Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tar'adu lihyatuhu Fa'anzalallah wadduha ila qawlihi fatarda. Disebutkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Abi Syaibah dari Hafs Ibnu Maisarah dari ibunya Hafs, dari ibunya lagi yaitu neneknya Hafs, ya, an ummiha, yaitu dari ibunya Hafs, dari neneknya Hafs. Neneknya Hafs ini pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwasanya ada seorang yang bernama Jarwan itu pernah masuk ke rumahnya Rasul, ke rumah Nabi. Tiba-tiba setelah dia masuk ke rumahnya Rasul, dia pun terjatuh di bawah kasurnya Rasul, kemudian apa? Mati. Mati gelinding masuk bawah kasur. Kemudian setelah kejadian itu Rasul selama 4 hari tidak pernah turun wahyu kepada beliau. Maka Rasul mengatakan, wahai Khawlah, ini nama neneknya tadi. Wahai Khawlah, apa yang terjadi di rumahnya Rasul alaihi salatu wassalam? Jibril tidak mendatangi aku. Ada apa ini? Kenapa? Maka aku pun mengatakan di dalam hatiku, seandainya engkau mau mempersiapkan rumah ini dan menyapunya, maka Khawlah pun menyapu bagian bawah kasurnya Rasul. Maka dia pun mengeluarkan mayatnya Jarwan tadi. Mayatnya Jarwa pun ditemukan di bawah kasurnya Rasul. Maka Rasul pun datang
Tiba-tiba melihat kejadian itu, na'am tar'adu lihyatu. Jenggot beliau gemetaran, menunjukkan beliau ketakutan saat itu. Kok ada mayat di bawah kasurnya beliau? Maka Allah pun menurunkan firman-Nya wadduha wal laili idza saja. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan Rasulnya begitu saja. Artinya tetap akan kedatangan wahyu walaupun tidak terus-menerus setiap hari. Baik. As-su'al. Indah Dr. Arif. Dari dua riwayat ini, mana yang sebagai sebab turunnya ayat? Antum lihat. Yang pertama derajatnya sahih, Bukhari dan Muslim. Baik. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Yang kedua, baik. Berarti belum tahu nih ya jawabannya ya. Baik. Indah Nabi Yazid. Tafadhal. Itu penilaian Dr. Arif. Diagnosa dari beliau. Baik. Punya diagnosa yang lain? Belum. Ini butuh yang jagoan hadis ini. Mana Abu Ihsan? Saya Abu Ihsan. Bagaimana penilaian antum tentang kedua riwayat ini? Hadis yang pertama jelas sahih. Yang kedua, Masya Allah, secara zahir sanadnya dhaif. Dha'afahu Abu Ihsan. Sebabnya? Sehingga Allah ibaraki. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Abi Syaibah, hadisnya dhaif. Dengan dua sebab. Sebab yang pertama, jahalatu Ummi Hafs. Tidak diketahui siapa Ummu Hafs tadi. Dalam ilmu hadis masuk dalam pembahasan mubham. Karena perempuan berarti mubhama. Tidak diketahui siapa ibunya ini. Thiqah, dhaif, ataupun yang lainnya. Kemudian sebab yang kedua, ummiha. Ya, ummiha. Neneknya juga tidak diketahui. Tayyib, labas. Jadi sebabnya untuk kedhaifan riwayat itu disebabkan dengan jahalah dari ibunya Hafs ataupun neneknya, maka gimana? Pengaruh apa enggak Abdullah? Neneknya Hafs. Kenapa? Karena dia sahabiyah. Iya, melihat Rasul, pembantunya Rasul. Sehingga jahalatu sahabah la tadur. Sebab lemahnya hadis yaitu dikarenakan jahalah Ummu Hafs.
Dikomentari oleh Al-Hafidz riwayat At-Tabrani Qissatu ibta'i Jibril, Qissatu ibta'i Jibril bisababil jarwi masyhurah lakin kaunuha sababu nuzulil ayah, lakin kaunuha sababu nuzulil ayah gharibun wa fi isnadihi man la yu'raf, wa fi isnadihi man la yu'raf. Fal mu'tamad ma huwa fi sahih. Baik, dikatakan oleh Ibnu Hajar, kisah telatnya datang Jibril dengan sebab kematian Al-Jarwu kepada Rasul, naam, itu sangat masyhur, tersebar di kalangan mereka ahli tafsir. Akan tetapi kalau kisah ini dijadikan sebab turunnya ayat, gharib, kata Ibnu Hajar, sangat jauh. Nah, kenapa? Dikarenakan di dalam sanadnya ada rawi yang tidak diketahui, yaitu ibunya dari Hafidz tadi. Nah, berarti penilaian Abu Ihsan, nah, sesuai dengan penilaian Al-Hafidz, insyaallah muhaddits. Fal mu'tamad, maka kata Al-Hafidz, yang jadi pegangan ma fi sahih, apa yang ada di dalam sahihain. Baik. Ini gambaran yang pertama. Satu riwayatnya sahih, satunya lemah. Ini enak. Baik, as-surah asaniyah. Contoh untuk gambaran yang kedua. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Isra ayat ke-85. Baik, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anir ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud tentang sebab turunnya ayat ini. Ibnu Mas'ud mengatakan, qal kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Nah, famarra binafarin minal yahud, faqala ba'duhum,
Faqala ba'duhum law sa'altumuhu faqalu hadithna 'anir ruh. Faqalu hadithna 'anir ruh. Faqama sa'atan wa rafa'a ra'sahu fa'araftu annahu yuhi ilaih atau yuha ilaih. Nah, thumma qala qulir ruh min amri rabbi. Qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Baik. Dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, saya pernah dahulu berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Antum garis bawahi atau garis atasi lafaz kota Madinah. Kemudian beliau melewati sekelompok dari orang-orang Yahudi. Maka sebagian mereka berkata, seandainya kalian mau bertanya kepada beliau tentang sesuatu, maka mereka pun bertanya kepada Rasul, haditsna 'anir ruh. Kabarkan kepada kami tentang ruh. Faqama sa'atan, maka Rasul pun berdiri sejenak, wa rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya. Maka saat itu pun Ibnu Mas'ud mengetahui bahwasanya Rasul sedang diturunkan wahyu kepada beliau. Jadi ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dan Ibnu Mas'ud langsung menyaksikan sebab turunnya ayat. Baik. Dikeluarkan dalam riwayat yang lain dari Imam At-Tirmidzi dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas. Qalat Quraisyun lil Yahudi a'tuna syai'an nas'alu hadzal rajula faqalu is'aluhu 'anir ruh. Fasa'aluhu. Fa'anzalallah yas'alunaka 'anir ruh.
Yas'alunaka 'anir ruh. Nah, di sini ada dua ibarah dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Kedua-duanya sama-sama membawakan sirah yang sharihah, itu dengan lafaz fa'anzalallah. Baik. Hadisnya sama-sama sahih. Maka langkah yang kedua kita tarjih di antara kedua riwayat ini. Indah Nabi Hafs. Mana yang lebih kuat? Yang pertama, yaitu ucapannya Ibnu Mas'ud. Kenapa? Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Sedangkan yang satunya dari Tirmidzi. Naam, as-sahih yuqaddam ala ghairihi. Alasan yang kedua? Nah, yang kedua alasannya dikarenakan Ibnu Mas'ud langsung menyaksikan kisah, sedangkan Ibnu Abbas tidak. Baik. Contoh untuk gambaran yang ketiga, as-suratul tsalitsah. Yaitu berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Ayat ke-6 sampai ayat ke-9. Ayat ke-6 sampai ayat ke-9. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah li'an. Yaitu seorang suami yang menuduh istrinya melakukan yang namanya perzinahan dalam keadaan suami tidak memiliki bukti. Si suaminya masih bersikeras menuduh istrinya sebagai pezina. Maka ayat ini hukumnya, walladzina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada illa anfusuhum. Ayat ini, walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istri-istrinya melakukan perzinahan, walam yakun lahum syuhada, dalam keadaan dia tidak memiliki saksi, illa anfusuhum, kecuali dia sendiri yang menyaksikan perzinahan istrinya tadi. Nah, kemudian sampai ayat yang ke-9. Ayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas dia mengatakan anna Hilal ibn Umayyah qadhafa imra'atahu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisyarik ibni Sahma. Bisyarik ibni Sahma'a.
Disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Hilal ibnu Umayyah menuduh istrinya berzina di hadapan Nabi dengan Syarik ibnu Sahma. Baik, sehingga apa? Di zaman Rasul juga terjadi yang namanya perzinahan. Baik. Sehingga yang namanya kebatilan itu akan tetap ada. Sehingga enggak heran. Ya, kalau di kalangan salafi pun banyak terjadi yang namanya kemungkaran ataupun keharuman-keharuman. Di zaman Rasul pun terjadi yang namanya kemaksiatan. Menunjukkan bahayanya yang namanya syaitan. Pandai dalam menggelincirkan Bani Adam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun mengatakan kepada Hilal ibnu Umayyah, al-bayyinah au haddun fi dhahrika. Al-bayyinah au haddun fi dhahrika. Baik. Rasul mengatakan al-bayyinah, buktinya mana? Atau kalau tidak ada bukti, engkau akan mendapatkan hukuman had dicambuk. Pada bagian punggungmu. Cambuk dengan had, hukuman orang yang menuduh tanpa bukti. Baik. Maka yang namanya Hilal waktu itu nggak sempat panggil orang waktu itu zina ya. Cuma dia sendirian. Nggak bisa mendatangkan bukti. Dia mengatakan, faqal, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, inni la sadiqun wala yunzilanna Allah ta'ala ma yubarri'u dhahri minal haddi. Maka Hilal mengatakan, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan perkara al-haq, sesungguhnya saya ini sangat jujur dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ayatnya yang akan menyebabkan punggungku ini terlepas dari hukuman had. Pasti, karena dia tahu, dia benar. Dalam keadaan itu masih masa-masa turunnya wahyu. Dia yakin tidak akan dizalimi. Baik. Fanazala Jibril alaihissalam. Maka Jibril pun turun. Fa'anzala alaihi al-ayah. Maka Jibril pun menurunkan ayat yang kita sebutkan tadi. Walladzina yarmuna azwajahum. Baik. Ini riwayatnya Imam Bukhari. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Sahihain, dari jalan Sahal ibnu Sa'ad. Dari jalan Sahal ibnu Sa'ad. Kalau tadi dari Ibnu Abbas. Baik. Anna
Uwaimira sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah rajulun wajada ma'a imra'atihi rajulun wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am kaifa yasna. Uwaimir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana kalau ada seorang suami mendapati bersama istrinya ada laki-laki yang lain? Apakah boleh bagi dia membunuh laki-laki tersebut sehingga kalian pun bisa membunuhnya? Atau apa yang harus dia perbuat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun mengatakan, qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibika. Nah, qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibika. Nah, itu fa'amara bil mula'anah. Rasul mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Al-Qur'an jika berkenaan denganmu dan dengan temanmu. Itu siapa? Kisahnya Hilal ibnu Umayyah. Jadi, dengan ucapan dari beliau ini menunjukkan bahwasanya ayat tadi turun satu ayat berkenaan dengan kejadian yang dialami oleh Hilal ibnu Umayyah dan Uwaimir. Baik. Nah, kenapa? Karena waktunya berdekatan. Baik. Sama-sama fi sahihain. Walaupun nanti antum akan mendapati jawaban yang lain dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Ushul Tafsir tentang masalah dua riwayat ini. Beliau lebih mengatakan bahwasanya bab turunnya ayat itu apa yang disebutkan dari riwayatnya Hilal, tentang kisahnya Hilal. Adapun kisahnya Uwaimir itu Rasul beristinbat, menjawab dengan kejadian yang terjadi pada Hilal. Baik, nanti dibahas dalam usul tafsir berkaitan dengan umumul lafzi wa khususis sabab, insyaallah dibahas di sana. Sebagian kaul, tapi yang lebih utama yang kita sebutkan di sini. Kita sebutkan yang dimaksud dalam bab ta'adudul asbab wan nazil wahid. Baik. Masih tersisa satu surah dalam keadaan waktu sudah habis. Mau dilanjutkan sedikit atau ditunda besok? Ayuhul hadirun. Gimana Pak Abu Umar? Lanjut? Tinggal satu lagi? Atau diteruskan besok? Panitia? Lanjut.
Tinggal satu lagi tentang surah yang keempat. Tayyib labas. Kita lanjutkan besok saja. Nampaknya sudah harus-harusan ya. Tayyib labas. Itu beberapa misal sehingga kenapa kita datangkan misal-misal ini biar tidak dianggap bahwasanya ini hanya sekedar teori, tetapi ada penerapannya masing-masing, contoh keterkaitannya dengan asbabun nuzul. Sehingga dengan misal yattabi'ul maqal, dengan contoh ucapan itu akan semakin jelas. Tayyibullahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fikum.